Jokowi sebut revisi UU KPK inisiatif DPR. Pengamat, upaya cuci tangan. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun, menilai pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut revisi UU KPK tahun 2019 murni inisiatif DPR adalah upaya cuci tangan agar terlihat bersih dari sejarah pelemahan lembaga anti rasuah. Ubedillah menegaskan, undang-undang bukanlah produk tunggal legislatif, melainkan produk bersama eksekutif. Ia membeberkan bukti keterlibatan Jokowi saat itu. Faktanya Jokowi saat itu membuat surat kepada DPR yaitu surat nomor 42 Pres 09/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU KPK yang ditujukan kepada Ketua DPR. Kata Ubedillah kepada tribunnews.com, Senin, 16 Februari 2026. Menurut Ubedillah, surat tersebut adalah bukti tak terbantahkan bahwa Jokowi berkontribusi dalam proses revisi kilat tersebut. Jika sekarang Jokowi bilang tidak terlibat, karena itu inisiatif DPR maka itu pernyataan yang bernuansa cuci tangan, ujarnya. Selain itu, kata dia, Jokowi enggan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, meski didesak oleh akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat. Fakta empiriknya Jokowi tidak mengeluarkan Perpu untuk batalkan UU tersebut, maknanya Jokowi menyetujuinya, ucap Ubedillah. Ia menilai, Jokowi justru menikmati hasil revisi tersebut. Salah satu dampaknya adalah perubahan status KPK menjadi rumpun eksekutif yang berujung pada tes wawasan kebangsaan, TWK, kontroversial. Hasilnya menyingkirkan 58 pegawai dan penyidik KPK yang dikenal memiliki integritas. Jadi sekali lagi, itu Jokowi sedang cuci tangan agar tangan kotornya terlihat bersih, ungkap Ubedillah. Karena itu, Ubedillah meminta publik untuk tidak mudah percaya dengan narasi Jokowi yang kini mendadak setuju UU KPK direvisi kembali. Jadi kalau sekarang Jokowi minta revisi UU KPK yang dibuat pada masanya itu jangan dipercaya, itu narasi yang sulit dipercaya. Inkonsistensi dan kontradiksi adalah ciri perilaku politik Jokowi, tegasnya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Johannes Tanak, memberikan tanggapan terkait wacana pengembalian Undang-Undang KPK ke versi lama sebelum revisi 2019. Wacana yang diusulkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad ini sebelumnya mendapat lampu hijau dan dukungan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Johannes Tanak mempertanyakan logika pengembalian sebuah produk hukum. Ia menegaskan bahwa undang-undang memiliki sifat yang berbeda dengan barang pinjaman. Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam. Setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi, kata Johannes Tanak kepada wartawan, Senin, 16 Februari 2026. Tanak mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang, eksekutor, dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan lembaga pembuat undang-undang. Lebih lanjut, Tanak menjelaskan bahwa saat ini kinerja KPK berjalan tanpa hambatan dengan landasan hukum yang ada. Ia menilai operasional KPK yang mengacu pada UU KPK lama dan UU KPK baru, UU nomor 19 tahun 2019, justru memberikan kepastian status kepegawaian. Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan UU KPK yang lama dan UU KPK yang baru. Dengan UU KPK yang baru dan UU KPK yang lama, tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas-tugas KPK, ujarnya. Ia menambahkan, selain itu status hukum pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN. Alih-alih sekadar kembali ke UU lama, Tanak justru menawarkan gagasan lain jika tujuan utamanya adalah independensi lembaga anti rasuah tersebut. Ia mengusulkan agar posisi KPK digeser dari rumpun eksekutif, sebagaimana diatur dalam UU nomor 19 2019, menjadi rumpun yudikatif. Kalau mau KPK bekerja independen tanpa ikut campur lembaga lain atau intervensi, perubahan UU KPK hanya terkait dengan keberadaan KPK untuk ditempatkan dalam rumpun yudikatif, bukan di rumpun eksekutif, jelas Tanak. Menurutnya, dengan masuk rumpun yudikatif, KPK akan memiliki posisi yang setara namun berdiri sendiri bersama Mahkamah Agung, MA. Dengan demikian lembaga yang berada dalam rumpun yudikatif terdiri dari MA dan KPK. Baik MA maupun KPK masing-masing berdiri sendiri, kata Tanak. Konteks dukungan Jokowi. Pernyataan Tanak ini muncul merespons dukungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terhadap usulan Abraham Samad. Sebelumnya, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto,
Abraham Samad mengusulkan agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019 karena dinilai telah melemahkan pemberantasan korupsi. Jokowi, saat ditemui di Solo, Jumat, 13 Februari 2026, menyatakan persetujuannya. Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru. Inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu Ya, memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak bilang, saya nggak tanya. Kata Jokowi. Jokowi juga berdalih bahwa revisi UU KPK tahun 2019 adalah inisiatif DPR, bukan pemerintah, dan mengaku tidak pernah menandatangani revisi tersebut meski pada kenyataannya revisi itu berlaku otomatis dan terjadi di masa pemerintahannya. Pernyataan Jokowi tersebut juga memantik kritik dari mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha. Praswat menilai dukungan Jokowi kontradiktif karena pelemahan KPK, termasuk pemecatan 57 pegawai lewat tes wawasan kebangsaan, TWK, terjadi di bawah pengawasannya tanpa ada langkah pemulihan konkret saat ia masih menjabat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.